Hari ini 6 Juni 2024, XAUSD kita balik. Teman-teman bisa perhatikan this one consolidating yang akhirnya di breakout ya. Ini consolidating akhirnya di breakout sekali dengan candlestick daily ini. Harapannya dia akan terus nge-break, jadi momentumnya baik untuk lanjutannya. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa breakoutnya itu terjadi ketika dia break 2363 ya. Jadi 2363 dia still strong dan kondisi sekarang dia masih melanjutkan penguatannya. If we see H4, ya teman-teman juga bisa ngelihat di sini dia breakout, ya. Ini breakout momentum bearishnya, saya buka this one. Dia break momentum bearishnya dan saat ini dia lagi ngeretest ya area medium risk saya yang mungkin sekarang berubah menjadi high risk. Kenapa? Karena momentum totally strong di sini, teman-teman bisa lihat RSI strong, MACD-nya juga strong di H4 dan dia ngeretest terus-menerus area di sini. Ya, area 2371, 2375. Now, yang kita bisa perhatikan apa? Maka di sini adanya impulse ya. Ini impulse sudah breakout, dia punya downtrend dan probability dia akan melanjutkan tren naiknya tuh semakin besar. Kenapa ya? Karena sudah breakout downtrend minor ini. Tetapi kalau misalnya kita bilang apakah dia sudah bullish lagi, itu masih belum ya. Karena ini dia akan mencapai titik equilibriumnya dulu, pertengahannya dia. Sekarang saya akan bahas persatuannya. Teman-teman lihat di sini, RSI overbought ya, jenuh beli, tinggi sekali. Dan MACD juga sama, totally strong. Ya, ini totally strong. Tetapi kita bisa melihat beberapa momentum yang terjadi dan terbentuk, yaitu setiap kali dia ngehit area supply di sini, dia drop. Jadi at least ketika nanti teman-teman mau sell scalping, teman-teman bisa manfaatkan sell scalping di area yang sama. Oke, berapa area sell scalping ini, geng? Area sell scalpingnya ini adalah 2371, 2375. Only for sell scalping. Kenapa itu jadi area sell scalping? Sebelumnya di sini ada order block ya. This one, order block, drop, dia retrace sebentar, order block, drop lagi, ketahan lagi. Order blocknya tidak dimitigasi, dia drop lumayan signifikan, lalu melanjutkan penurunannya. Dan sekarang dia akan bergerak untuk melanjutkan lagi ke area 2371, 2375. Ya, kita akan lihat lagi dalam 2371, 2375. Di sini teman-teman lihat bahwa 2371, 2375 ini menjadi area yang cukup signifikan untuk mempertahankan penguatan dari gold. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa manfaatkan area tersebut sebagai sell scalping lagi. Di mana sell terbaiknya? Ya, jelas sell terbaiknya akan lebih atas di sini. Ya, di order block sebelumnya sampai fair value gap close. Berarti ada di 2386, 2380. Ya. 23 saya tulis 2382, 2386 ya nggak apa-apa. 2382, 2386. This one. 2382, 2386. Dan ini pun ada 2384 yang mempertahankan. Ini yang akan menjadi pertahanan terakhir. Kenapa? Karena ini equilibriumnya. If 2382, 2386 nih masih di breakout, maka gold akan balik ke 2400. Sederhana. Ya. Ketika dia break 2382, 2386, maka gold akan balik ke 2400. Dan mungkin, kemungkinan ya, baliknya dia itu bisa terjadi di minggu ini, dalam data NFP, atau di minggu depan. Ya, sekarang kita akan marking area-area yang lainnya. Area buy di mana sih, King? Area buy yang better. Saya akan gambarkan dulu, teman-teman bisa perhatikan di sini. Up, nahan, see, dan breakout. Dan breakout. Kita berarti bisa pasang order block bos ini, yaitu di 2355, 2357. Ini area apa sih, King? Nah, ini adalah area kemarin yang saya sudah bilang. If 2355-nya breakout, maka dia akan ngehit 2361, 2365. Dan sudah breakout. Dan saya pun sudah entry dari pagi tadi. Jadi ketika dia break 2365, itu adalah kunciannya saya untuk, 2355, itu adalah kunciannya saya untuk langsung entry sell. Ya. Entry buy, maaf. Langsung entry buy. Dan nanti ini akan menjadi base yang sama. Ya, teman-teman sekalian, ini akan menjadi base yang sama buat kita entry. Seandainya dia balik ke area tersebut. Dan kalau misalnya kita ngomongin gap, gapnya ada di mana sih? Di sini ada gap, teman-teman. Lebar. Ya, dari 2364 sampai 2357 itu terbentuk gap ya. Gap yang lumayan signifikan.
Dan kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement only based on this sampai paling tingginya, maka area 0618-nya itu ada di tengahan sini. Ini adalah area base pertama di mana gold probability akan drop ke sana. Jadi hustle-nya masih strong ya. Maka akan seperti ini. Drop ke area fair value gap. Harapannya ke fair value gap lagi. Lalu dari fair value gap naik lagi, seandainya dia terus melanjutkan peningkatannya, ya dia akan terus melanjutkan peningkatannya dari fair value gap. If not, maka dia dari fair value gap naik, drop ke bawah, lalu semuanya tetap menuju ke atas. Jadi teman-teman mau entry di fair value gap 2363, 2360, it's totally fine. Teman-teman mau entry-nya di area base-nya, di order block yang terbentuk sebelumnya, it's totally fine. Teman-teman mau entry continuation setelah dia breakout 2375 pun juga it's totally fine. Ya, jadi it is a good potential buat kita. Kita bisa ngeliat momentum RSI. Kalau sudah RSI kita nggak usah ngeliat lagi karena sudah overbought. Ya, kalau sudah overbought itu kita nggak perlu ngeliat. Kenapa? Karena pasti jenuh beli dan hanya akan menunggu waktu yang lama sampai benar-benar dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan MACD-nya kita bisa pantau terus. Kalau kita ngomongin H4 ya, H4, ini awal dari kebangkitannya. Ya, H4. Awal dari kebangkitannya. Dan most probably bisa terus-menerus melanjutkan penguatannya. Kalau kita ngomongin daily, ya still sideways. Tapi ada momentum dia bisa golden cross. Jadi, daily bias-nya saya still bullish. Manfaatkan sell bisa 2371, 2375, only for scalping. Kalau mau lebih rendah, tinggal direndahkan. Jadi nanti teman-teman entry 2371, misalnya 2371, 2372, terus dia drop ke 2369, teman-teman take profit dulu. Nanti dia naik lagi 2373, 2374, 2375, teman-teman sell lagi, nanti take profit dulu. Dia nyampe 2370 pun teman-teman juga sudah profit. Jadi teman-teman bisa take profit dulu. Sampai apa? Sampai memang ada konfirmasi jika 2371 dan 2375 ini, sampai 2375 ya, adalah area yang memang bisa mempertahankan pergerakan gold sebelum adanya liquidity yang lain, sebelum adanya volatility yang lain. Ya, jadi jangan teman-teman hajar. Oh, ini katanya bisa sell di sini, ya udah saya sell 2371, 2375. Saya akan hold terus. Enggak. Kenapa? Karena secara bias, daily biasnya itu kita makannya di bullish. Ya. Jadi momentum yang kita bisa cari adalah momentum bullish, ya buy on continuation. Kenapa? Karena baru banget breakout trendnya. Di sini juga sudah pasti ada change of character. This one. Ini change of character terjadi di sini ketika pertama kali dia breakout. Dan this one only break of structure, break of structure, break of structure, break of structure. Ya, jadi teman-teman jangan terlena untuk makan sell. Teman-teman bisa fokus mencari buy, dan buy. 2375 breakout, buy. Dia drop lagi ke area fair value gap 2363, 2360. As long as not breakout 2360, buy. Dia drop lagi ke area order block 2355, 2357. 2355, as long as not breakout, buy. Jadi itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, entrian seperti itu. Saya lebarin dikit. 2355 di bawah sini, ya. Oke. Dan apakah ada potensi dia akan terus melanjutkan ke 2400? Ya, saya yakin. Seandainya memang data yang rilis nanti adalah bad news semuanya, bisa terjadi gold naik secara signifikan seperti itu. Ya, yang penting apa? Kita follow the volume, follow the momentum, dan kita sekarang fokus pada buyer.